Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Sedikit intermezzo dengan sejarah. Kata algoritma sendiri sebenarnya adalah semacam salah ucap dari lidah Barat, begitu, lidah Eropa, dari seorang ilmuwan abad pertengahan dari Baghdad, Al-Khwarizmi, begitu. Khwarizmi sendiri merujuk kepada sebuah daerah sekarang masuk Uzbekistan, begitu. Jadi di sana ada seorang ilmuwan yang terlahir dengan nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizm. Biasanya kalau ilmuwan muslim zaman dulu itu di bagian belakangnya itu dinisbahkan nama daerahnya. Jadi Khwarizm jadi Khwarizmi begitu. Kalau dulu ada ilmuwan Indonesia yang jadi imam di Arab Saudi begitu, dari Banten, Al-Bantani. Dari Minangkabawi. Kalau orang Indonesia biasanya secara umum disebut Al-Jawi, orang Jawa begitu. Jadi kalau Al-Khwarizmi sendiri itu lahir di daerah Khwarizm di Uzbekistan, kemudian dia menjadi seorang ilmuwan di Baghdad abad pertengahan. Nah, bukunya itu terkenal dengan kitab Al-Jabar gitu. Jadi sangat menginspirasi dunia Eropa. Oke, kalau Anda tertarik dengan sejarah bisa langsung cek lebih dalam di Google. Itu hanya sekedar intermezzo. Jadi kita terjemahkan definisi satunya. Ini definisinya. Algoritma is a finite sequence of precise instruction. Jadi sejumlah urutan tertentu dari instruksi-instruksi yang jelas gitu, precise itu jelas, pasti gitu ya. For performing, untuk mengerjakan a computation, sebuah perhitungan, or for solving a problem, atau untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi algoritma adalah urutan-urutan yang pasti berupa instruksi-instruksi untuk melakukan sebuah perhitungan atau penyelesaian masalah. Itu definisi dari algoritma gitu ya. Jadi contohnya jadi untuk kuliah ini saya akan sampaikan algoritma yang mendasar, yang kedepannya bisa jadi menjadi dasar-dasar Anda sebagai seorang ilmuwan komputer begitu ya, computer scientist gitu. Jadi contoh satu itu digambarkan algoritma untuk finding a maximum, jadi untuk menemukan angka terbesar in a finite sequence integers, pada sebuah urutan angka-angka. Jadi seolah-olah ini sesuatu yang remeh ya. Jadi mencari angka terbesar itu ya, kalau matanya sehat kemudian angkanya hanya sedikit, misalkannya 10, itu untuk mencari angka terbesarnya ya cepat gitu. Kalau misalkan tes IQ gitu diajarkan angka, kemudian disuruh melingkari angka terbesar, ya akan cepat. Tetapi akan sangat merepotkan kalau misalkan yang disodorkan itu sebuah database, yang satu database itu isinya puluhan ribu atau bahkan jutaan angka. Nah, itu untuk mencari angka terbesarnya kalau menggunakan manual ya jelas tidak mungkin. Jadi harus dibutuhkan sebuah program, yang program itu otaknya ya algoritma, itu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Dalam hal ini adalah persoalan menemukan angka terbesar, contohnya begitu. Jadi di sini diberikan gambaran
langkah-langkah dengan logika kata-kata dulu. Jadi, ini solution of example 1. We perform the following step. Jadi kira-kira kita akan melakukan 4 langkah berikut ini gitu. Yang pertama, set a temporary maximum equal to the first integers in the sequence. Jadi pertama ini jadikan angka maksimum temporer, angka maksimum sementara itu sama dengan angka pertama dari urutan. Jadi seolah-olah yang angka pertama terlihat itu dianggap sebagai angka maksimum sementara. Nah, sementara nanti akan berubah setiap saat sesuai dengan kondisinya gitu. Jadi the temporary maximum will be the largest integers examined at the any stage of procedure. Jadi temporary maximum ini atau angka maksimum sementara itu nanti yang akan diuji pada setiap prosedurnya gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi pertama itu adalah intinya anggap yang angka pertama itu adalah angka yang terbesar yang nanti akan diuji pada langkah-langkah berikutnya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kemudian compare the next integers in the sequence. Bandingkan angka berikutnya dari angka yang pertama, artinya angka kedua, to the temporary maximum. Jadi bandingkan angka kedua itu dengan angka yang pertama tadi itu. And if it is larger than the temporary maximum, set the temporary maximum equal to this integers. Jika angka yang kedua itu lebih besar dari angka yang pertama tadi itu, maka ambillah angka yang kedua itu menjadi angka terbesar sementara. Nah, jadi ditukar. Kalau angka yang kedua tadi itu lebih besar daripada angka yang pertama, maka angka yang kedua itu menggantikan posisi sebagai angka yang terbesar. Kalau tidak, ya berarti tidak. Kalau tidak berarti angka yang terbesarnya masih angka yang pertama tadi itu, gitu. Oke. Kemudian langkah yang ketiga, repeat the previous steps. Ulangi langkah yang pertama. Jika if there are more integers in the sequence, jika masih ada angka-angka berikutnya, jadi ada angka ketiga, berarti masih diulangi lagi. Nanti ketiga itu apakah lebih besar dengan yang kedua? Kalau lebih besar berarti angka yang ketiga diambil yang maksimum. Jika tidak, ya berarti tetap yang sebelumnya tadi itu dianggap yang maksimum dan seterusnya. Jadi angka 1 dibandingkan dengan angka 2, angka 2 dibandingkan angka 3, 3 dan 4, 4 dan seterusnya begitu. Jadi satu-satu membandingkan manakah yang lebih besar gitu. Kemudian yang keempat, stop when there are no integers left in the sequence. Jadi langkah ini hanya akan berhenti kalau habis angkanya, jadi tidak ada lagi yang tertinggal dari urutan. Kemudian the temporary maximum at this point is the largest integer sequence. Kalau sudah selesai berarti yang tadinya itu masih temporary maximum, itulah yang kemudian dijadikan sebagai angka maksimum yang sesungguhnya kalau sudah habis membandingkannya gitu. Jadi logikanya seperti itu. Secara formal gitu. Jadi ada istilahnya pseudocode ini. Pseudocode gitu ya. Jadi pseudocode itu semacam bahasa program tetapi belum terlalu formal sesuai dengan bahasa tertentu, tapi masih bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Jadi seperti ini. Jadi orang menggunakan bahasa apapun itu bisa memahami ini untuk ditransfer ke dalam bahasa coding tertentu, misalkan apakah C++, apakah Java, apakah bahkan Fortran atau macam-macam yang lainnya. Itu bisa mengadopsi ini kemudian disesuaikan dengan tata bahasa sintaks masing-masing gitu.
Jadi yang pertama, algoritma yang tadi itu adalah finding the maximum element in the finite sequence. Jadi menemukan angka terbesar dari sebuah rangkaian tertentu, finite sequence itu rangkaian tertentu. Jadi ada sebuah angka, kalau misalkan angkanya itu sudah punya database jutaan angka begitu, kemudian dicari yang terbesar. Nah, itu komputer itu tidak punya lelah, tapi dia mesti disuruh, nyuruhnya itu dengan coding. Nah, codingnya itu logikanya dilogikakan dulu dengan algoritma gitu ya. Jadi biasanya pseudocode-nya itu disebut sebagai prosedur. Jadi ini adalah nama algoritmanya prosedur. Kalau contohnya kalau dalam bahasa Fortran itu ada function gitu ya, atau mungkin dalam bahasa C juga function gitu. Tapi kalau dalam pseudocode itu disebutnya adalah prosedur, urutan-urutan gitu ya. Jadi prosedur max itu adalah judulnya, judul namanya, yaitu untuk mencari maksimum. Kemudian yang A1, A2 dan sampai AN itu adalah urutan angkanya yang ada di database. Nah, yang pertama itu A1 dianggap sebagai max-nya. Nah, gitu ya. Jadi A1 adalah max-nya. Kemudian dilihat dari mulai angka kedua. Angka kedua sampai angka terakhir N tadi itu. Jika maksimumnya yang tadi A1 itu lebih kecil daripada A berikutnya, maka tetap A itulah yang dipakai sebagai maksimum. Jika tidak ya ditukar gitu. Berarti jadi F max lebih kecil daripada A1, dan max sama dengan AI gitu ya. Jika max lebih kecil daripada AI, kalau misalkan kita pada bisa dimulai di A2 gitu, maka jika maksimum itu lebih kecil daripada angka yang kedua, maka pindah ke angka yang kedua. Jika angka ketiga, pindah angka ketiga. Kalau tidak, berarti tetap angka kedua gitu. Oke, lebih mudah dengan contoh gitu ya. Oke, contohnya kita lihat contoh aplikasi. Saya ambil alat dulu. Contoh aplikasi algoritma yang pertama itu ya. Misalkan kita punya sequence angkanya ya, karena contoh itu kita pakai angka yang kecil saja ya. Jadi misalkan di sana kita punya 5 angka. 35, 7, 40, 57, 11 gitu ya. Nah, step pertama seperti dijelaskan tadi, ambil angka yang pertama sebagai maksimum temporary. Jadi max itu kan yang pertama kan ini. Berarti ambil max itu sama dengan 35 itu ya. Step yang kedua kemudian I sama dengan 2, kan tadi dimulai dari I sama dengan, ini kayak kotor nih tab saya, ini saya bersihkan. I sama dengan 2, begitu kita bandingkan antara maksimum dengan angka kedua. Nah, 35 max dibandingkan dengan 7.
Eh, karena maksimumnya ternyata lebih besar daripada, aduh ini kantornya, sorry. Maksimumnya lebih besar daripada 7, maka maksimumnya tetap 35. Jadi pada langkah kedua ini maksimumnya tetap 35 karena tidak memenuhi syarat dari yang ini. Tadi kan jika lebih kecil, kalau lebih besar berarti tidak merubah maksnya karena maksimumnya lebih besar, maka tetap maksimumnya 35. Langkah yang ketiga, naik I sama dengan 3. I sama dengan 3. Nah, sekarang yang dibandingkan adalah max dengan 40. Kita bandingkan max dibandingkan dengan 40. Nah, baru ini memenuhi syarat. Ternyata max lebih kecil daripada 40, maka maxnya berubah. Max sama dengan 40. Itu. Sekarang sudah isi maxnya yang tadi awalnya 35 sudah berubah menjadi 40. Next, step keempat. Step keempat, I sama dengan 4. Kemudian max dibandingkan dengan 57. Bandingkan 57. Nah, ini lagi-lagi max lebih kecil daripada 57, maka max sama dengan 57. Sudah berubah lagi maxnya. Nah, yang terakhir, yang kelima, I sama dengan 5 karena hanya ada 5. 57 max dibandingkan dengan 11. Nah, ternyata max lebih besar, maka tidak berubah. Besar dari 11, maka max yang terakhir inilah yang menjadi angka terbesar. Jadi seperti di sini, max adalah yang terakhir mengisi, terakhir terisi setelah semua n step dikerjakan. Jadi begitu. Seperti itu kira-kira menerangkan algoritma pertama untuk mencari angka terbesar. Bisa diulang-ulangi. Ini sebentar saya tak ganti ke topik algoritma kedua.